in-1 merupakan produk inovatif yang dibuat dari kain kanvas bekas yang diolah kembali menjadi barang multifungsi. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai tas, tetapi juga dapat diubah menjadi vest yang sedang digemari oleh kalangan muda. Dengan menggunakan resleting hingga setengah bagian, tas ini dapat dikenakan sebagai vest yang memberikan kesan kasual dan stylish. Bisnis ini sangat cocok untuk generasi muda yang masa kini yang menginginkan kepraktisan dalam berpenampilan karena selain berfungsi sebagai tote bag dan menyimpan barang-barang pribadi, produk ini juga dapat digunakan sebagai vest yang modis. Sudut pandang dari Topi Putih mengenai produk Vest in 1. Berdasarkan data yang ada, produk Vest in 1 ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, sebagai vest biasa, dan yang kedua dapat diubah menjadi tote bag. Produk ini dibuat dari tote bag bekas yang sudah tidak terpakai dari bahan kanvas dan memiliki berat sekitar antara 550 hingga 700 gram dan tersedia dalam semua ukuran mulai dari S, M, L, dan XL. Berdasarkan survei awal terhadap 100 responden, 75% menyatakan tertarik dengan konsep daur ulang dan keunikan dalam vest ini. Saat ini juga produk vest in 1 ini masih jarang ditemukan di pasaran maupun e-commerce sehingga potensi penjualannya cukup besar. Memanfaatkan limbah kain kanvas yang tidak terpakai, kini kami ubah menjadi produk yang fashionable. Ada kepuasan tersendiri ketika kami menyadari bahwa apa yang kami hasilkan bukan sekadar produk, tetapi juga kontribusi nyata bagi lingkungan. Produk ini juga terasa dekat karena terbuat dari bahan bekas yang diberikan peluang untuk bernyawa dan mengubah pandangan terhadap dunia. Dengan produk ini juga, kami merasakan ikatan emosional yang kuat dengan Gen Z dan generasi muda saat ini yang ingin terlihat stylish. Kami merasakan ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini yang ingin tampil beda, praktis, dan tetap peduli terhadap lingkungan. Gagasan ini menginspirasi tim kami karena kami yakin bahwa produk ini akan membuat orang merasa bangga saat menggunakannya. Tidak hanya karena desainnya, tetapi juga karena cerita dan nilai yang terkandung dalam vest in 1 ini. Untuk yang pertama, tentunya saya memikirkan adanya hambatan dalam pengolahan kami, yang dimana karena ini tentunya kain kanvas, kami memerlukan seseorang yang berpengalaman dan juga profesional, karena dalam pembuatan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama agar menjadi sebuah produk yang berkualitas. Dan yang kedua yaitu keterbatasan bahan. Tentunya produk kami juga memiliki keterbatasan bahan yang saya pikirkan. Kain kanvas ini kan mungkin kualitas kainnya tidak terlalu bagus untuk dijadikan vest ataupun tote bag juga. Kalau untuk tote bag mungkin bagus, tapi untuk vest mungkin tidak. Jadi itu akan mempengaruhi konsistensi dalam pembuatan produk kami dan juga akan menurunkan kualitas dari produk kami. Yang terakhir ada penargetan pasar atau penerimaan pasar produk kami. Nah, mungkin konsumen akan skeptis mengenai produk kami rasanya karena ini kan merupakan bahan bekas. Jadi orang-orang menganggap bahwa produk kami ini mungkin tidak cukup fashionable di zaman sekarang. Halo teman-teman semua, kenapa saya Sandra Fitri? Di sini saya akan menjelaskan sudut pandang saya sebagai topi hijau, di mana produk yang udah kami buat yaitu vest in 1, yang sebelumnya dijelaskan bahwa vest itu bisa dijadikan vest dan bisa dijadikan juga sebagai tote bag. Nah teman-teman, sudut pandang saya pertama itu adalah perwujudan dari inovasi fashion yang berkelanjutan. Kenapa sih dikatakan demikian? Karena ini suatu peluang untuk menciptakan produk fashion yang tidak hanya memiliki nilai estetis tetapi juga ramah terhadap lingkungan. Nah, inovasi fashion ini tuh mendorong untuk memproduksi dan mengonsumsi pakaian berbeda daripada pola konsumsi yang fast fashion pada saat ini. Nah teman-teman, sudut pandang saya yang kedua itu adalah barang multifungsi yang hemat tetapi juga unik. Karena itu sangat praktis sekali teman-teman. Selain bisa dijadiin vest kan bisa dijadiin tote juga nih. Jadi itu cocok banget buat orang-orang yang bersuka ribet dan suka yang praktis-praktis aja, apalagi di era urbanisasi dan mobilitas yang sangat tinggi. Kemudian sudut pandang saya yang ketiga itu adalah mengajak pengguna berinteraksi dalam desainnya. Mengapa demikian? Karena jadi si pengguna itu suka-suka, misalnya dia mau menjadi barang itu jadi vest, ya udah kita tinggal pakai vest. Kalau misalnya kita pengennya dijadiin tote bag, ya udah tinggal kita settingin dan itu bisa jadi vest. Jadi sesuai keinginan dan kebutuhan si konsumen itu sendiri. Nah, yang keempat itu ada pemanfaatan limbah kain. Misalnya ini dari kain kaca ataupun dari kain ataupun baju yang udah nggak terpakai, itu bisa kita custom ataupun bisa kita modifikasi menjadi barang-barang yang bisa digunakan kembali. Contohnya kayak tadi, vest itu kan terbuat dari kain kanvas yang udah nggak terpakai. Nah itu bisa kita ubah, kita modifikasi jadi barang yang multifungsi kan, bisa jadi vest, bisa jadi tote bag. Jadi sangat menguntungkan lah. Nah lalu untuk pemasaran itu bagaimana sih? Untuk pemasaran produk yang kita buat, kita memiliki dua plan. Yang pertama itu ada planning A, planning A melalui affiliate creator. Nah yang pertama itu kita planningnya itu kan menggunakan affiliate creator. Disalurkannya lewat mana? Disalurkannya lewat e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok. Nah tetapi sekarang kan lagi ada berita bahwa Tokopedia, Shopee dan beberapa e-commerce lainnya itu akan menyesuaikan ongkos kirim dengan jangkauan yang akan dikirimnya. Itu kan sangat berpengaruh ya kepada produk yang akan kita jual. Misalnya nih si pembeli yang dari jauh tuh udah jadi beli karena ongkos kirimnya mahal. Selain itu kan kalau misalnya kita jual barang di e-commerce itu kan pasti ada biaya admin, dipotong admin dari platform e-commerce langsung, itu kan berpengaruh ya kepada harga pokok penjualan. Nah jadi alternatifnya kita mempunyai planning B. Apa sih planning B-nya? Nah, jadi planning B itu kita mengumpulkan para orang-orang yang ingin menjadi reseller di setiap daerah tertentu. Kenapa sih dikatakan daerah tertentu? Karena jangkauannya itu kan luas ya, ada jangkauannya luas. Nah apalagi produk vest in 1 itu bisa digunakan di semua kalangan, dari anak kecil, remaja, dewasa maupun lansia. Itu kan harus makin luas juga nih. Nah, jadi kita mengumpulkan orang-orang yang ingin menjadi reseller di setiap daerahnya. Tetapi kita mengirimnya itu pribadi, mengirimnya itu dengan sendiri. Jadi kayak kita buat website yang mana biar kita itu nggak terpaku ke e-commerce aja. Jadi kita buat website. Nah untuk
untuk pengirimannya itu kita sendiri yang mengirim dan kita sendiri yang ngatur apa jadi itu semua kita ngatur. Itu untuk apa? Untuk menetapkan harga pokok jualan dia sesuai apa yang udah kita tentuin, apa yang udah kita terima. Ning akan menjelaskan manfaat dan peluang produksi Fresh 2-in-1. Manfaatnya yaitu mengurangi limbah tekstil. Dengan menggunakan kain bekas, kita secara langsung mengurangi jumlah limbah tekstil yang berakhir di tempat pembuangan sampah yang merupakan masalah lingkungan global. Lalu kombinasi paste dan tote bag memberikan nilai tambah bagi konsumen karena mereka mendapatkan dua fungsi dalam satu produk. Produk yang unik dan berkarakter karena menggunakan kain bekas. Setiap tote bag kemungkinan besar memiliki pola tekstur atau kombinasi warna yang unik, memberikan karakter tersendiri pada produk. Ditambah peluang pasar yang beragam seperti menjual toko-toko eco-friendly, butik, marketplace, atau affiliate. Dan di sini saya akan berperan sebagai Tobi Piero yang dimana saya memiliki langkah strategi penjualan. Yang pertama itu ada target pasar. Yang pertama anak muda, urban, dan traveler. Dan yang kedua ada desain produk yang kegunaannya itu ringan, simple, dan berfungsi menjadi dua, yaitu bisa yang pertama bisa menjadi tote bag dan yang kedua bisa menjadi vest. Yang ketiga branding satu vest, dua gaya, praktis dan hemat. Dan yang keempat yaitu promosi digital konten video dan influencer dan testimoni. Dan yang kelima ada distribusi marketplace, media sosial, dan pop-up store.